Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Sari Widiautami di mata kuliah Matematika Teknik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar masalah pecahan ya, dan beberapa operasi di dalamnya seperti ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar masalah perbandingan. Bicara masalah perbandingan tentunya tidak lepas dengan pecahan. Ketika kita kemarin menyebutkan ada pecahan A per B, itu sama saja A banding B. Nah, hari ini kita akan coba belajar lebih dalam sedikit tentang masalah perbandingan yang tentunya ada kaitannya dengan program studi kalian ya. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Oke, ketika kita belajar masalah perbandingan tentunya tidak akan lepas dengan pecahan, di mana perbandingan ini merupakan kegiatan ya, membandingkan antara dua hal atau lebih, bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, karena kalian belajar di program studi teknik mesin ya, tentunya kalian pasti tidak akan lepas dengan yang namanya perbandingan. Ketika kalian nantinya akan membuat suatu benda atau mesin ya dari gambar, kemudian kalian pindahkan menjadi wujud aslinya ya, tentunya kalian akan sangat membutuhkan kemampuan dalam membuat perbandingan ini. Nah, pada pertemuan kali ini beberapa perbandingan yang akan kita pelajari, diantaranya ada skala, kemudian ada perbandingan linear, dan juga perbandingan berbanding terbalik. Nah, jadi setelah mengikuti mata kuliah pada pertemuan kali ini, harapannya kalian dapat menghitung skala dengan benar. Kalian bisa mengetahui perbedaan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbanding terbalik, dan tentunya kalian dapat menerapkannya pada kegiatan ataupun hal-hal yang terkait dengan proses permesinan yang nanti akan kalian pelajari di mata kuliah yang lain. Oke, kalau kalian sudah ada sedikit gambaran, bisa kita lanjutkan ya. Baik, kita mulai dengan perbandingan yang pertama, yaitu skala. Saya rasa kalian tidak asing mendengar apa yang disebut dengan skala ya. Jadi apa itu skala? Skala merupakan perbandingan antara jarak pada gambar dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini dituliskan ya rumus di mana skala ini sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Jadi bisa kita artikan skala 1 dibanding N, artinya setiap 1 cm jarak pada gambar mewakili N cm pada jarak sebenarnya. Nah, jadi misalnya 1 banding 10, artinya 1 cm pada kertas ya, pada gambar mewakili 10 cm pada jarak sesungguhnya. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika kalian nantinya membuat desain dari sebuah mesin yang tentunya akan diaplikasikan pada gambar ya, mungkin ada mata kuliah gambar teknik atau yang lainnya. Dan nanti ketika kalian harus mewujudkannya menjadi bentuk mesin yang sesungguhnya, kalian pasti harus mengukur dengan betul ya, berapa sih ukuran yang ada pada gambar dan berapa ukuran yang seharusnya dalam bentuk nyatanya. Nah, ini salah satu penerapan skala yang nantinya pasti kalian gunakan, misalnya ketika kalian akan membuat tugas akhir. Oke, jadi sekali lagi skala ini bisa dicari dengan cara membandingkan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Nanti kita akan coba lihat contohnya ya. Oke, baik, kita lihat contohnya ya. Di sini disebutkan jika jarak kota A dan kota B sebenarnya adalah 70 km. Kemudian jika jarak kedua kota pada peta tersebut diukur ternyata hanya 8 cm, maka berapa sih ukuran skala peta tersebut? Maka kita coba jabarkan ya. Kita lihat yang diketahui apa sih? Yang pertama jarak pada peta, yaitu 8 cm. Nah, jarak sebenarnya 72 km ini harus kita samakan satuannya menjadi
cm ya, jadi 72 km itu sama dengan 7.200.000 cm. Nah ini kan satunya sudah sama ya, sama-sama cm untuk jarak pada petanya, dan jarak sebenarnya juga sudah dalam bentuk cm. Lalu berapa sih skalanya? Oke, kita lihat ya cara penyelesaiannya. Nah, skala rumusnya tadi ya sudah tahu, jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Jadi tadi jarak pada gambarnya ada 8 cm dibagi 7.200.000 ya. Ketemunya 1/900.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1/900.000. Jadi masih sangat mudah ya. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 900.000 cm pada jarak sesungguhnya. Oke, masih gampang dimengerti ya, saya rasa masih. Oke, kalau begitu kita coba lanjutkan untuk perbandingan yang kedua. Oke, baik, kita lanjutkan untuk perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan seharga atau senilai. Nah, apa sih perbandingan yang senilai itu? Jadi gampangannya gini, ketika suatu variabel, katakanlah variabel X ditambah, maka akan menyebabkan variabel Y-nya, misal variabel Y juga bertambah. Nah, kita bisa lihat pada contohnya ya, di sini banyak buku kita anggap sebagai variabel X, kemudian harga buku kita anggap sebagai variabel Y. Nah, ketika variabel X ini kita tambah, maka variabel Y-nya juga akan meningkat. Kita lihat di sini, ketika bukunya 1, harganya adalah 2.000. Jadi kalau kita beli 2 buku menjadi 4.000. Kalau kita beli 3, harganya menjadi 6.000 dan seterusnya. Jadi sangat jelas ya, ketika variabel X ini meningkat, maka variabel Y-nya juga ikut meningkat. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Oke, gampang sekali ya. Baik, kita masuk ke perbandingan yang ketiga, yaitu perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai. Nah, sebelumnya pada perbandingan senilai jelas ya, ketika variabel 1 bertambah, maka variabel lain akan bertambah. Ketika variabel X meningkat, variabel Y juga meningkat untuk perbandingan senilai. Nah, kita lihat pada perbandingan berbalik nilai ya. Ini langsung ke contoh saja ya supaya lebih gampang. Kecepatan dan juga waktu dalam jam. Nah, pada perbandingan berbalik nilai ini ya, jika suatu variabel meningkat, maka variabel lain justru akan menurun. Jadi anggaplah kecepatan ini sebagai variabel X ya, kemudian waktu ini sebagai variabel Y. Ketika X meningkat, maka waktu ini atau Y-nya akan menurun. Ya, kita lihat ketika seseorang akan menempuh perjalanan dengan jarak yang tetap ya. Misalnya di sini terlihat ketika kita mengendarai dengan kecepatan 40 km per jam, kita membutuhkan waktu 6 jam untuk mencapai kota tersebut. Ya, jadi ketika kita naikkan kecepatannya menjadi 60 km per jam, maka waktu tempuhnya menjadi lebih pendek, yaitu menjadi 4 jam. Nah, kemudian kita menggunakan kecepatan 80 km per jam, ternyata waktunya lebih pendek lagi menjadi 3 jam. Jadi jelas sekali ya, ketika variabel X ini, yaitu kecepatan kita tingkatkan, waktu tempuhnya menjadi lebih pendek atau lebih singkat. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, kecepatan bertambah maka waktu berkurang. Jika kecepatan berkurang maka waktu akan bertambah. Ini untuk contoh nyata dari perbandingan berbalik nilai. Oke, mudah dipahami? Mari kita lanjutkan dulu. Baik, coba kita lanjutkan ya. Kita perhatikan pertanyaannya di sini. Nah, jika diketahui harga 6 buku adalah 15.000, maka hitunglah berapa harga 30 buah buku berdasarkan perbandingan. Nah, kalau misalnya kalian lupa apakah ini masuk perbandingan senilai atau berbalik nilai, mari kita lihat dulu penyelesaiannya. Nah, diketahui ya, 6 buku itu harganya 15.000. Berapa sih harga bukunya? Kalau secara logika saja ya, kita bisa lihat 6 buku 15.000. Jadi satu bukunya berapa? 2.500.
Nah, sekarang tinggal kita kalikan, cara gampangnya 2.500 dikalikan 30 buku, hasilnya 75.000. Nah, kita coba jawab dengan cara perbandingan yang senilai. Di sini disebutkan, jika banyak buku bertambah, maka harganya juga bertambah. Jadi, soal ini merupakan soal dari contoh perbandingan yang senilai. Nah, kita bisa gunakan rumus perbandingan ya. 6 dibanding 30 atau 6/30 sama dengan 15.000 dibanding P. Nah, kita coba kalikan silang. 6 dikalikan P, 30 dikalikan 15.000. Jadi harganya untuk 30 buku ini P sama dengan 75.000. Oke, itu kira-kira untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbanding terbalik. Jadi intinya kalian memahami untuk perbandingan senilai itu ketika variabel X bertambah maka variabel Y juga bertambah. Sebaliknya ketika variabel X meningkat dan perbandingan Y justru menurun, itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, mari kita lanjutkan lagi ya. Oke, baik, tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan perbandingan senilai ataupun perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kalau kita coba untuk menggambar grafiknya, bagaimana sih caranya untuk menggambar grafik dari perbandingan senilai maupun yang berbalik nilai? Bisa kita lihat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tabel atau daftarnya dulu. Setelah itu, letakkan titik-titik pada bidang koordinat sesuai dengan tabel. Dan yang terakhir, buatlah garis melalui titik tersebut sehingga menjadi grafik. Kita lihat langsung saja ya. Baik, ini akan saya contohkan ya bagaimana menggambar sebuah grafik. Apakah soal ini menggambarkan grafik perbandingan yang senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, kita lihat dulu ya. Tentunya harus melihat soalnya. Nah, di sini disebutkan banyak bensin, ada 0 liter, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter, dan 6 liter. Dan ternyata ketika bensin yang digunakan hanya 1 liter mampu menempuh 10 km. Dan ketika 6 liter bensin ini mampu menempuh 60 km. Gampangnya kalian harus lengkapi tabel ini dahulu ya. Kita pasti tahu ya, ketika 1 liter 10 km, maka ketika 2 liter mampu menempuh jarak sebesar atau sejauh 20 km dan seterusnya. Jadi grafik ini jadi tabel ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Kalian juga bisa menggunakan cara dengan perbandingan seperti ini ya. Misalnya untuk 3 liter bensin, maka 2/20 sama dengan 3/P. Nah, perkalian silang 2 kali P sama dengan 20 kali 30 ya. Jadi 2P sama dengan 60, maka jarak yang ditempuh adalah 30 km ya. Oke, ini salah ketik ya, harusnya ini 20 kali 3 bukan 20 kali 30 dan seterusnya. Jadi untuk 4 liter dengan perbandingan yang sama, cara yang sama, 3/30 sama dengan 4/P, maka 3P sama dengan 30 kali 4, 3P sama dengan 120 P atau jarak tempuhnya untuk 4 liter bensin sejauh 40 km. Dan sama juga untuk perbandingan yang paling kanan ini ya. Jadi 4/40 sama dengan 5/P, maka 4P sama dengan 40 kali 5, ini seharusnya 5 ya, maka 4P sama dengan 200, P sama dengan 50 km ya. Nah, kalau sudah, maka tabel lengkapnya seperti ini. Nah, kalau sudah lengkap, baru kita buat grafiknya. Ya, grafiknya seperti ini. Jadi sumbu X di sini menunjukkan banyak bensin dalam liter sama dengan sumbu Y, sedangkan sumbu Y ya, ini menunjukkan jarak tempuhnya. Semakin banyak bensin yang digunakan, maka semakin jauh jarak tempuhnya. Ini merupakan grafik linear. Jadi ini kita sebut sebagai grafik
Contoh grafik perbandingan yang senilai antara banyak bensin dengan jarak tempuh. Semakin banyak bensin yang digunakan, semakin jauh jarak tempuh yang dicapai. Oke, paham ya? Baiklah adik-adik mahasiswa, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Hari ini kita sudah belajar masalah perbandingan. Ada skala, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan bagaimana cara membuat grafik dari perbandingan tersebut. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami ya. Kalau misalnya nanti ada yang tidak paham, bisa disampaikan dan nanti kita bisa diskusikan. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.